Baik, kita lanjut ke part kedua. Jika di part pertama kita tadi coba bikin layout login ya. Di part kedua ini coba kita bikin layout untuk yang registration. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri nanti sebagai mini lab tugas. Lalu oke, saya mau bikin yang recycler view ini ya, dari adapter ini ya. Teman recycler view itu apa sih sebenarnya sih? Recycler view itu singkat cerita seperti list gitu ya. List apa Pak? List seperti list di kontak kalian, list WA gitu ya. List WA terus apalagi segala macam gitu ya, yang berbentuk daftar gitu ya. Nah, itu setiap itemnya itu nanti ada apa ya, berisi apa gitu. Misalkan list nomor 1 itu isinya apa gitu ya. Oke, sayang sekali saya di sini tidak punya emulator. Oke, mungkin bisa nanti saya carikan dulu materinya ya. Contohnya recycler view ya. Recycler view Android. Nah, ini ya. Oke, langsung saja ke gambar biar bisa jelas gitu ya. Nah, ini ada yang seperti ini. Jadi nanti isinya macam-macam. Ini yang udah bagus gitu ya. Oke, kita coba buat learning contoh yang sederhana saja dulu. Oke, mungkin yang ini ya, yang ini. Oke, ketutup. Mungkin yang ini aja deh. Nah, ini mana tadi? Nah, ini. Jadi nanti di sini ada apa ya? Seperti list gitu ya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1. Oh ya, kalau indeks berarti indeks ke 0 gitu ya. Bukan apa, mulai dari 1 bukan ya. Oke, ini sebentar saya carikan yang lebih jelas lagi. Oke, ini saya klik kanan, buka gambar di tab baru. Oke, nah ini lebih jelas ini ya. Jadi ini contoh dari internet ya. Contoh dari internet, dia yang saya maksud dengan adapter tadi itu setiap kolomnya ini ya, setiap row-nya ini nanti isinya apa gitu ya. Ini apa? Kalau misalkan di sini berarti ada satu image, lalu ada text view, lalu ada ini ya, ada apa? Teks juga gitu ya. Oke, sambil pelan-pelan. Ini kira-kira kalau teman-teman buat pakai linear layout ya, kita masih pakai linear layout ya, itu kira-kira orientationnya apa? Ini bisa dipikirkan ya. Kalau di sini saya kira-kira akan menggunakan linear layout horizontal gitu ya. Jadi linear layout horizontal, ini kolom 1, ini kolom 2 ini ya. Jadi ini oke, saya pakai notepad aja biar coret-coret di sini. Skenarionya ya, skenario. Nah, ini saya juga, cara saya bekerja juga seperti ini. Kalau saya melihat seperti ini, saya linear layout, langsung saja di sini orientationnya horizontal ya. Jadi menyamping gitu ya. Ini oke. Lalu item pertama itu ada image view ya. Image view ini ya. Oke. Terus dia kalau horizontal berarti nambahinnya ke samping gitu ya. Oke, di item kedua saya buat, karena ini ada dua teks. Ini saya buat linear layout lagi. Tapi vertikal ya, gini ya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, di isinya ini saya kasih apa? Kurung aja gini ya, biar buat tanda sih. Isinya apa? Isinya text view ya. Text view untuk apa itu? Nama gitu ya, atau nama gitu ya. Terus berarti dia ke bawah gitu ya. Dia ke bawah nanti text view apa itu? Deskripsi atau apalah gitu ya. Nah, seperti ini. Ini simple ya. Ini kok bisa jadi apa Pak ini? Ada jedanya gitu ya. Nah, itu nanti pakai yang namanya card view.
Nah, itu nanti setelah ini jadi ya, karena card view nanti harus add library, harus add library dulu, harus add Gradle dulu. Oke, kita langsung saja skenario kita implementasikan ya. Dan nggak harus seperti ini ya. Kebetulan ini contohnya ya. Oke, ini saya close dulu. Teman-teman bisa juga seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya buka gambar di tab baru. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini silakan nanti teman-teman berkreasi gitu ya. Yang penting best practice-nya dulu dapat gitu ya. Mana lagi? Seperti ini, kompleks lagi. Jadi ini ada item pertama, ini item kedua dan seterusnya. Item pertama ini, ada ininya ya, macam-macam ini ya. Nah, ini oke. Nah, seperti ini masih simple ini. Oke, kita langsung saja ke project kita tadi ya. Project kita tadi ini di layout ya, di layout. Jadi kita nggak mainan Java dulu nggak ya, di Javanya sini nggak ya. Layout klik kanan, new, layout resource file ya, layout resource file. Ini kita tulis namanya adapter ya, adapter RV ya, adapter recycler view gitu ya. Jangan lupa kalau layout itu kecil semua ya. Ini biarin saja. Oke, nanti ini diganti. Ini defaultnya constraint layout ini. Teman-teman bisa nanti pembahasan constraint layout kalau pas ada waktu ya. Ini kita lanjut saja dulu. Oke, klik aja finish atau oke. Yang ini di add aja ini. Ini ke save ke Git ya. Seperti tadi yang di part 1 ya, yang login ya. Di add aja nggak apa-apa. Atau nanti sekalian gitu. Oke, ini tadi yang sudah kita buat. Nah, ini constraint layout. Ini mau saya ganti sesuai dengan skenario saya ya. Saya mau pakai linear layout. Lalu ada orientation horizontal ya, yang sesuai dengan skenario kita, horizontal. Nah, oke, berarti di item yang pertama adalah image view. Oke, ini kecil saja, nanti mungkin 20 dp dis.pixel ya, itu maksudnya ya, 20 dp. Ini sebenarnya bukan hal yang terbaik sih, 20 dp atau berapa, ini kalau terpaksa sekali ya. Misalkan saya mau pakai ke yang ini, src, misalkan saya mau pakai yang map ya, coba pakai map yang logo baru atau apa ini tadi sudah dihapus ya, pakai yang launcher. Oke, kalau yang launcher ini relatif kecil ya, karena dia gambar vektor ya. Ini kalau saya kontrol CTRL klik ininya, ini mungkin yang NDPA lah. Oke, mana ya? Nah, ini mungkin relatif kecil ya. Jadi mungkin kalau diukur dipaksa-paksa jadi segini, ini ukurannya berapa kan bisa dilihat sih. Yang di MDPI misalkan. Nah, ini kita bisa lihat 48 kali 48 resolusinya ya. Nah, itu jadi perhatian juga. Kalau image-nya terlalu besar, nah seperti yang di login tadi harusnya nggak boleh sih. Tapi ini buat belajar aja dulu gitu ya. Nah, segede ini terus kita paksa ke frame kecil gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti Androidnya agak lemot sih. Kalau memang Androidnya RAM-nya sedikit gitu ya, RAM-nya nggak banyak, itu nanti lemot gitu ya. Nah, terus saran saya gimana? Nah, ini sampai ukurannya 1000 ya. Ini mungkin di resize saja, di resize sampai titik aman lah. Jadi misalkan kalau segede apa sih Android, paling mungkin ini kalau saya sih mungkin nanti saya resize jadi setengahnya gitu ya, jadi 500 kali 500 gitu. Jadi kalau HP-nya kecil, ngeresize-nya nanti nggak terlalu berat gitu ya. Lalu kalau di HP besar masih bisa ngikuti. Oke, ini pakai launcher aja karena ini sekedar contoh. Lalu oke, dikasih ID ya, dikasih ID IV profil ini ya. Oke, sudah. Ini kalau di split muncul nggak ya? Kecil banget ya.
Gimana kalau kita buat wrap konten? Oke, masih nggak apa-apa, masih kecil gitu ya, masih oke lah, masih bisa lah, toleransi lah. Oke, itu saya tutup dulu previewnya. Nah ini, lalu elemen kedua adalah linear layout ya, yang orientasinya vertikal ya. Ini untuk nama sama deskripsinya di bawah gitu ya. Oke, berarti linear layout ini dibuat wrap konten saja semua. Wrap konten saja semua. Karena kalau yang di sini kenapa match parent? Karena dia parent, karena dia nanti menyeluruh di HP-nya. Lah ini kenapa Pak kok cuman wrap konten? Ya nggak apa-apa, sesuai kebutuhan saja ukurannya gitu. Ya itu nanti by experience saja sih. Ini saya langsung jelaskan saja. Ini sesuai kebutuhan. Kalau yang linear layout ya nggak parent ya. Ini katakanlah sub parent gitu ya. Oke, ini nggak seperti ini. Nanti tutupnya seperti ini. Oke. Ya kayak gini. Lalu jangan lupa di orientation vertikal ini ya. Oke, lalu apa tadi? Isinya ada text view, nama sama deskripsi. Oke, kita langsung aja bikin text view ya, text view. Ini wrap konten aja semua. Lalu ini ID, TV, name gini ya. Lalu apa ya? Mungkin biar kelihatan di preview ya, kita tambahkan dummy text ya. Name placeholder ya, artinya itu nanti tempat untuk nama gitu. Oke, ini di lalu ini TV deskripsi ya, DESC itulah atau apa gitu. Ini lalu DESC placeholder. Nah ini basic web layoutnya. Kok biasa banget ya kelihatannya. Oke, nanti kita bisa atur. Saya mau mungkin nggak mepet seperti ini ya. Ini kita coba kasih padding ya atau margin ya di linear layout yang terluar ini. Kita coba margin misalkan 20 dp. Apakah ada efek? Kita lihat. Oke, ini untuk apa high-nya jangan match parent ya, karena nanti setiap item kecil saja sampai ini ya. Oke, high-nya kita buat wrap konten. Nah, jadi cukup segini saja gitu ya. Kalau match parent nanti, wah satu item kok nanti jadi match parent gitu enggak ya? Mohon maaf ya, saya ralat ya. Ini khusus untuk yang adapter ya, yang ini pakai ini. Nah, oke. Lalu yang ininya kok terlalu mepet ya tulisannya ya. Berarti saya tulisan-tulisan ini tadi yang text view ini dibungkus di linear layout. Linear layoutnya saya kasih margin. Coba 10 dp. Nah, ini ya. Oke, better. Karena name itu butuh tebel, oke bisa. Butuh ada penekanan gitu ya. Ini nama gitu. Berarti style ya. Text style bold mungkin. Color text color ini ya. Oke, pakai yang ini aja dulu. 000000. Ini saya mau pakai yang hexa ya. Saya mau kasih warna biru misalkan. Oke. Mana ya? Nah, ini ya. Biru. Nah, seperti ini. Bebas nanti terserah teman-teman. Jadi bisa di preview ya. Oh oke, ini gitu. Baik, itu soal adapter. Dan lalu recycler view-nya gimana nanti? Kita siapkan adapternya. Jadi di terpenting ini adalah adapternya ya justru ya. Karena setiap itemnya itu kita mau ngapain gitu, layoutnya mau ngapain gitu. Oke. Teman-teman bisa berkreasi. Nanti ditambahkan card view ya.
ini saya kasih kisi-kisinya, nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri. Oke, caranya ya, semoga nanti di rumah atau di laptop teman-teman bisa coba ya. Android Card View Gradle. Ini kayaknya di pertemuan pertama waktu Android refresh, apakah sudah saya tambahkan? Oke, belum ada. Oke, belum ada ya. Kita coba tambahkan ya. Menambahkan library ya, karena untuk card view sendiri harus ditambahkan secara manual ya. Oke, ini kalau dari yang website resmi Android kayaknya kok nggak terpercaya gitu ya. Oke lah, ini pakai yang ini ya, nggak apa-apa. Ini kita bisa coba ya. Kita bisa coba implementasi Gradle-nya ini. Biasanya ini yang terbaru sih. Oke, coba aja di Gradle lalu di dependencies ya. Oke, tambahkan, jangan lupa di synchronize now, internetnya connect ya. Oke, ini tergantung resource-nya teman-teman sih. Kalau nggak ditambahkan Gradle, dipakai langsung nggak bisa ya. Artinya harus ditambahkan library dulu. Oke, ini kebetulan sudah ya. Coba saya pakai di adapter. Coba. Ini yang terluar saya mau pakai card view. Oke, di membungkus parent-nya ini ya. Coba saya panggil, bisa nggak ya? Oke, keluar. Nah, seperti ini. Ya, karena dia nanti bersifat parent, maka atribut-atribut yang di ini kita pindah ke atas ya. Ini merah kenapa sih? Oke, ini yang di requirement hack sama itunya. Ya sudahlah, kita tambahkan saja. Oke, nah ini ya. Jadi teman-teman kalau ada merah seperti itu jangan panik ya, Oke, ini lalu kalau card view itu nanti ada elevation atau apa ya itu? Elevation, cobalah 10 dp ini. Lalu ada card apa ya? Card elevation atau apa ini, nanti bisa teman-teman coba masing-masing ya. Lalu linear layoutnya ini mau saya pindahkan ke dalam sini gitu ya. Tadi ya bisa kelihatan ada jeda-jedanya gitu ya. Ini saya tutup aja, saya copy semua, Ctrl X. Nah ini kalau di Android Studio enaknya gini ya. Kalau di iOS nggak enak ya, nggak terbiasa, nggak bisa seperti ini. Oke, itu coba kita split tampilannya. Ya, oke, ini kayaknya yang ini deh, gara-gara ada paddingnya ini ya, atau ini marginnya saya hapus saja. Nah gini berarti nanti yang card view-nya ini dikasih apa ya, dikasih padding ya, padding atau apa ya, padding 10 dp coba. Oke, jangan padding ya, karena nanti malah isinya yang malah masuk gitu ya. Mungkin marginnya aja 10 dp. Nah ini apakah bisa berbelok? Ini harusnya berbelok sih. Oke, itu card view. Kalau mau diberikan card view, ini nanti silakan dicoba di rumah. Oke, ini saya save dulu ya. Karena ini lanjut berarti ingat save di GitHub, git add main a, git commit main m, pesannya add adapter rv ya, ini ya. Jadi membuat adapter untuk recycler view gitu. Enter. Oke, tidak ada masalah. Git push. Ditunggu dulu. Nah, kalau kita cek di gitnya mana ya? Oke, di
iki ya, 30 detik yang lalu ya. Jadi di app ini, nah ini add login layout 30 menit lalu. Oke, saya refresh dulu. Nah ini 30 detik yang lalu. Nah ini commitnya yang terakhir. Nah ini ya, ada 2 file yang diubah ya. Ini saya nambahin apa tadi, card view library, terus ini bikin apa ini ya tadi, layout adapter ya, bikin baru itu ya, bikin baru dah gitu. Oke, asik ya teman-teman, silakan mini lab. Berarti ini oke, ini saya ini done ya, dan nanti silakan dipraktekkan. Ini juga dan ini teman-teman silakan nanti your own ini ya, reference ya. Mau ngambil dari tugas kemarin nggak apa-apa, di breakdown lagi, dipraktekkan lagi gitu. Lalu ini juga your own reference kalau misalkan pengen buat adapter yang lain gitu ya. Lalu registration ini tugas kalian, buat sekalian your own reference juga. Lalu ini nanti minggu depan saja, ya. Jadi tugasnya 1, 2, 3. Silakan dicoba ya, seperti itu. Ini next week lah, nggak apa-apa gitu. Lalu jangan lupa di-push ya, jangan lupa di-push di GitHub-nya. Nanti saya akan cek ya, hari ini saya akan cek hari ini, seperti itu. Kemarin kan sudah add collaborator kan, artinya saya bisa melihat ya berapa detik yang lalu, berapa jam yang lalu ditambahkan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Pertemuan ketiga ini tetap semangat, tetap sehat, good luck dalam belajar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.